Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Samsuri, pimpinan cabang Muhammadiyah Situbondo, Panji, Al-Ustadz Haji Abdurrahman, Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, Panji, Al-Ustadz Budi Sugeng SH, dan seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Situbondo dan Panji, pimpinan cabang Aisyah Situbondo dan Panji, seluruh tokoh yang hadir, para hadirin muslimin muslimat, jamaah kajian Ahad pagi, hafidhakumullah jami'an. Izinkan saya sedikit bercerita kronologi dipilihnya tema penguatan nilai-nilai ukhuwah dengan konsep Al-Urwatul Wuthqa ini. Semula dari panitia menawarkan beberapa tema yang diajukan. Entah mengapa kemudian saya teringat satu ayat, yang ayat ini sangat istimewa karena memang terletak setelah ayat Al-Kursi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang kemudian sampailah pada ayat tentang konsep al-urwatul wuthqa, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kita fokus pada kata kunci kajian hari ini adalah Al-Urwatul Wuthqa. Subhanallah, setelah kami mencoba cari referensi, ternyata konsep inilah yang kemudian dipopulerkan oleh pendiri Muhammadiyah, guru kita, orang tua ruhani kita. Beliau dzurriyyah dari Sunan Giri, yang ketika semasa santri bernama Darwis, kemudian sepulang dari Mekah beliau adalah bergelar Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala rahmatal abrar. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Bahkan sebelum saya sampai ke tempat ini, tradisi kami senantiasa berkirim Fatihah kepada orang-orang mulia. Tentu saya pamit kepada beliau, kula nuwun akan hadir di majelis ini sebagai wilayah dakwah perjuangan beliau, karena kita yakin para mujahid, para syuhada salihin oleh Al-Quran dinyatakan tidak boleh dikatakan mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Beliau dalam kapasitas rohnya di dimensi alam barzah, saya yakin masih terus memantau kita semua, mendoakan kita. Para hadir, maka saya terkejut ketika ternyata konsep inilah yang diperkenalkan, dipopulerkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Bahkan jika tidak keliru, beliau pernah memimpin majalah ya dengan tema Al-Urwatul Wuthqa. Dalam konsep kemuhammadian, Al-Urwatul Wuthqa itu adalah Islam, iman, Islam, ihsan. Dan memang di sejumlah ulama, para ahli tafsir memberikan beberapa komentar penafsiran terhadap ayat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Misalkan Al-Imam Mujahid
radhiyallahu an memberikan komentar bahwa yang dimaksud dengan al-urwatil wuthqa yakni al-imana. Jadi al-urwatul wuthqa adalah iman. Tali ikatan itu, tali yang kokoh itu adalah iman. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan keimanan, dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kuat sampai terhantar ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam As-Suddi memberikan komentar, al-urwatul wuthqa adalah al-Islam. Islam dengan rukun Islamnya. Kemudian Imam Sa'id bin Jubair dan juga Ad-Dhahhak, mereka adalah generasi para tabi'in, murid santri-santrinya para sahabat yang mendapatkan keilmuan di masa keemasan Islam, memberikan satu catatan, al-urwatul wuthqa yakni la ilaha illallah. Kemudian sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik memberikan komentar, al-urwatul wuthqa ay al-Quran. Ditambah lagi oleh Salim bin Abi al-Ja'd menegaskan bahwa al-urwatul wuthqa itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta berdasar karena Allah, benci berdasar karena Allah. Kemudian apakah satu penafsiran dengan penafsiran yang lain adalah tanakut, saling bertentangan? La, tidak. Bal ba'duhum yuqawi ba'din. Jadi dapat kita simpulkan khulasahnya bahwa semua adalah benar. Karena dalam konsep memaknai kebenaran itu ada kebenaran mutlak yang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ada benar yang bersifat persepsi. Dan masing-masing orang memiliki wijhatun nazar, perspektif. Mudahnya kalau kita gambarkan, ada orang yang buta, 4 orang buta memegang seekor gajah. Kemudian ditanya, menurut Anda gajah itu seperti apa? Nah, orang buta pertama dia memegang kaki gajah, maka dia mendefinisikan gajah seperti yang dia pegang, bundar, memanjang, seperti pilar bangunan, itulah gajah. Salah? Tidak, benar, tapi perspektif, satu sudut pandang. Yang lain memegang belalainya, lalu mendefinisikan gajah sesuai dengan apa yang dia sentuh, lebar seperti daun pohon raksasa dan semacamnya. Kemudian yang lain mengatakan karena kebetulan memegang ekornya seperti pecut, begitu mungkin. Masing-masing perspektif dikatakan benar secara subjektif, tetapi kebenaran mutlak ketika semua terhimpun, maka gajah yang didefinisikan itu adalah dari bagian-bagian perspektif kebenaran itu yang dilakukan oleh analisa perseorangan. Alhasil ini sebagai pengantar untuk kemudian kita memahami apa al-urwatul wuthqa. Maka urwatul wuthqa, tali ikatan yang kuat itu adalah Islam, iman, kemudian la ilaha illallah, kemudian Al-Quran, dan cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan itu semua satu kesatuan, bingkai. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadat, maknanya juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bagaimana kita bisa memahami bahwa al-urwatul wuthqa itu adalah senang dan benci karena Allah, ketika kita memahami bahwa konsep keimanan itu adalah mengimani kitab suci. Nah, Al-Quran menjelaskan tentang makna al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ini sebagai muqaddimah, prolog. Kemudian ada lembaran yang sengaja kami pilihkan. Ini bukan tulisan saya, ini sebagai amanah keilmuan. Sampaikan referensi itu pada sumbernya. Ini adalah buah pikiran dari guru saya, Romo Yai
Muhammad Ihya Ulumuddin, Pujon, Malang. Beliau menyampaikan beberapa poin pikirannya dari kajian-kajian tafsir beliau. Lalu kami para santri menarasikan dalam bentuk redaksi menjadi satu makalah, satu tulisan. Mengapa dipilih tema ini? Karena ketika kita melihat dinamika fenomena fitnah akhir zaman yang sudah masuk ke sendi-sendi ukhuwah Islamiyah, maka kita sekarang daripada sibuk dengan konflik yang diciptakan by design, kenapa kita tidak tawarkan saja fokus kepada yang lebih Allah ridai dan Rasulullah lebih ridai? Apa? Kembalilah kepada simbol yang bisa mempersatukan kita semua. Kembalilah kepada al-urwatul wuthqa. Bahkan dari 200 nama baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad, Mahmud, Hamid, Ahyad, Siratul Mustaqim, Mujtaba, Mustafa, termasuk al-urwatul wuthqa adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Karena beliaulah pembawa Islam, pembawa iman, yang menerima Al-Quran, yang mengenalkan la ilaha illallah, yang menyampaikan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Maka Anwarwatul Wuthqa sendiri adalah beliau, sang pembawa ajaran rahmatan lil alamin ini. Nah, kemudian kita masuk saja kepada kajian yang ditulis oleh guru kami, Ramayai Ihya Ulumuddin. Beliau memilih temanya Tentara Malam, Fitnah dan Suluh Bainal Muslimin. Ini sebagai sub tema dari judul yang telah kita pilih bersama. Jadi di saat menghadapi berbagai fitnah dinamika yang sedang terjadi pada hari ini, kita melihat bagaimana sepertinya potensi tafarruq, perpecahan itu masih menyelimuti kaum muslimin dewasa ini. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Nah, itulah mengapa kemudian sebagian ulama mengatakan agama itu sebenarnya bukan tiga yang kita kenal, seperti dialog Sayyidina Jibril dengan baginda Nabi Muhammad. Beliau datang dalam sosok seperti orang asing, tetapi aneh sekali kalau dia sosok musafir, orang yang datang dari tempat jauh, tidak tampak tanda-tanda seorang musafir. Pakaiannya rapi, rambutnya juga bersih, mengkilau, tidak ada tampak tanda dari perjalanan jauh. Tiba-tiba duduk dengan sopan di depan Nabi, menyentuhkan lutut dengan lutut Nabi, lalu bertanya, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi, sodakta. Sahabat merasa heran, ini orang asing datang tanya Islam, dijawab oleh Nabi, malah membenarkan. Ya, kalau bahasa kita sekarang sotoy, sok tahu, bukan sok tempe. Tanya kepada Nabi, Nabi sumbernya ilmu, tiba-tiba dia membenarkan, sodakta. Kemudian tanya lagi, akhbirni anil iman. Dijawab, iman, 6 rukun iman. Selesai, sodakta. Tambah heran, Sayyidina Umar memandang, ini apa maunya ini? Mau ngetes Nabi atau bagaimana ini? Jadi Sayyidina Umar ini memang sosok yang peka melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dibenarkan oleh Sayyidina Jibril, tanya lagi beliau, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nah, biasanya kita memahami agama hanya 4 ini, hanya 3 ini: Islam, iman, ihsan. Tapi tidak melanjutkan pertanyaan Sayyidina Jibril yang berikutnya. Apa? As-sa'ah, hari kiamat. Ketika ditanya tentang itu, mal mas'ulu anis sa'il a'lam bi'a'lama minas sa'il, atau kama qala al-hadits.
Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'id. Orang yang ditanya, diri Nabi Muhammad, tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, malaikat Jibril. Kalau bahasa situ Bondo, kula bentika pada tak oning kiamat ni. Mana tanya kamu kula, bula bentika pada tak oning. Si oning pun Gusti Allah. Nah, kemudian Sayyidina Jibril bertanya, apa tanda-tandanya? Dijawablah tanda-tanda kiamat. Jadi sebenarnya agama itu, pemahaman tentang agama seharusnya 4 pilar ini: Islam, iman, ihsan, asyratus sa'ah. Membaca tanda-tanda fenomena akhir kiamat, akhir zaman. Di antara fenomenanya adalah potensi terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam ini, zaman fitnah, dan rupanya masih terus berlangsung. Allahul musta'an, semoga kita diberi kemampuan untuk selamat dari zaman fitnah ini, khususnya sebagai dampak dari kacau balaunya bidang ijtimai, kemasyarakatan, dan bidang siasi politik. Padahal perpecahan adalah bentuk dari pengkufuran terhadap sejarah dijadikannya umat Islam. Kufur di sini bukan berarti kufur bermakna keluar dari agama, tapi mengingkari secara lughatan. Jadi perpecahan adalah pengingkaran terhadap konsep di mana Islam ini sejak awal lahirnya oleh baginda Nabi sudah dikawal dengan al-ukhuwah, konsep ikhwan, sehingga diantara para sahabat dipersaudarakan. Sahabat Ansar dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin. Sayyidina Abu Darda dipersaudarakan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abu Bakar dengan Hamdalah. Kemudian baginda Nabi memegang Sayyidina Ali saudaraku. Masing-masing ada persaudaraan iman yang ini melebihi seperti persaudaraan secara nasab kekeluargaan. Bahkan di awal Islam mereka ada yang saling memberikan, hampir memberikan warisan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansar, langsung beliau ditawarkan, karena Sayyidina Abdurrahman ini meskipun kaya raya di Mekah, tapi kekayaannya diambil, dirampas oleh kaum musyrikin, sehingga tidak membawa apapun ketika berhijrah ke Madinah. Tapi subhanallah, pembelaan para kaum muhajirin ketika beliau dipersaudarakan, apa kata saudara seimannya? Wahai Abdurrahman, aku memiliki sekian banyak rumah, ambillah untuk engkau, pilih. Dan aku memiliki beberapa istri, aku ceraikan dia, siapa yang kau pilih? Ini kalau zaman sekarang muskilah ini ya. Untung Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, beliau, terima kasih engkau saudaraku, cukuplah tunjukkan kepadaku di mana pasar, pinjamkan modal kepadaku. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, tepak sanunto nih. Tidak. Tapi kemudian beliau minta modal, dan dalam hitungan beberapa hari, karena beliau memang jenius dalam ekonomi. Setelah Sayyidina Utsman, beliau adalah pilar ekonomi umat Islam, menghasilkan permodalan yang kembali, lalu pinjaman yang dikembalikan, dan beliau berbisnis sampai menjadi sosok yang kaya raya, dermawan. Jadi sebenarnya umat Islam, para sahabat terdidik untuk menjadi orang kaya tetapi yang dermawan, bukan kemudian hanya menjadi orang kaya tapi tangannya mergem ya. Tapi bagaimana tangannya, kalau istilah sebagian orang, ada orang itu tangannya bolong. Artinya apa? Apa yang dia peroleh langsung diberikan, saking dermawannya. Begitulah para sahabat. Bahkan Imam Qadiyat
ketika membahas tentang hak baginda Nabi Muhammad, Hukukul Mustafa, dalam kitab Asy-Syifa. Beliau dari mazhab Maliki memberikan fatwa murtad hukumnya orang yang mengatakan Nabi miskin. Nabi tidak miskin. Kalau ada orang mengatakan Nabi miskin, murtad, kata beliau, keluar dari Islam. Kenapa? Nabi tidak miskin, tapi memilih pola hidup miskin. Minta doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Gunung Uhud ditawarkan kepada Nabi untuk menjadi emas, beliau tidak. Pernah suatu ketika ghanimah, harta rampasan perang setumpuk dikumpulkan di Masjid Nabawi, dari waktu duha sampai menjelang asar dibagikan. Sejak itulah kemudian perekonomian masyarakat Madinah, kaum muslimin, menanjak grafiknya, sehingga paling miskinnya sahabat punya 10 rumah, 3 rumah gitu, dari hasil pembagian distribusi ghanimah ini. Subhanallah. Dan berebut siapa yang paling pantas untuk menyantuni. Ini kalau keadilan ditegakkan dan kemudian perekonomian dengan dasar-dasar fondasi ajaran Islam dilaksanakan. Semoga kita bisa merasakan zaman tersebut, zaman keemasan. Dimulai dari mana? Dimulai dari sinergitas umat Islam. Maka ayyuhal ikhwah, setelah dahulu umat ini di zaman jahiliyah telah berpecah belah, kemudian datanglah sosok pemersatu Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amanah bagi kita untuk terus merawatnya. Kemudian persaudaraan maupun perpecahan dasarnya merupakan urusan hati. Urusan hati. Maka untuk merajut kembali hikmah yang hilang, haruslah digunakan pendekatan dari hati ke hati atas dasar keimanan. Sekarang rupanya ini digiring pada konflik diagonal antara kelas atas, kelas bawah. Terjadi di mana-mana, di instansi pendidikan, di pemerintahan, di organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Itu terjadi semua. Musuh-musuh Islam, baik itu adalah musuh yang memang selalu 24 jam bersama kita, nafsu kita, maupun musuh di luar kita. Jadi internal dan eksternal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sedang dipantau oleh penguasa politik dunia, geopolitik internasional. Anginnya belum berpihak pada kejayaan umat Islam. Kekuatan barat dan timur sedang berseteru. Tapi subhanallah, kita melihat bagaimana beberapa konsep mereka sepertinya mulai di luar rencana. Mudah-mudahan ini adalah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Siapa yang bisa menduga superpower Amerika, rakyatnya sendiri yang menentang kebijakan pemerintahannya, ketika kecenderungan pemerintah untuk memberikan legalitas pada Zionis yang tidak pantas untuk dikatakan Israel, karena Israel itu seorang nabi yang mulia, diklaim sebagai sebuah agenda politik teritorial penjajahan. Saya tidak pernah merasa pantas mengatakan negara Israel, tidak pernah ada dalam peta yang saya pikirkan. Alhamdulillah hari ini apa yang terjadi? Ini langkah-langkah yang di luar konsep mereka. Akhirnya berubah, peta politiknya berubah. Di timur ada 5 kekuatan dan tiba-tiba Indonesia ada dalam barisan itu. Ini mencengangkan. Maka sebagai suatu kekhawatiran, kita jangan euforia. Wah, presiden kita sudah satu panggung, satu pentas dengan para penguasa macan Asia. Tunggu dulu, pasti ada target. Jadi Indonesia sedang dalam pantauan, dan di dalam tubuh Indonesia sudah sejak lama intelijen itu bekerja dari musuh-musuh Indonesia dan
umat Islam, karena jumlah populasi umat Islam di Indonesia sangat mengkhawatirkan pihak yang tidak pernah merasa tenang, tidak merasa nyaman dengan potensi kebangkitan umat Islam. Nah, apakah kemudian kita sudah semakin dekat dengan isyarah Nabi bahwa Islam di akhir zaman akan bangkit dari timur? Allahu a'lam. Jika benar, apakah Indonesia? Wallahu a'lam. Setidaknya kita pernah berazam, saya semoga jika dipanjangkan usia ikut andil dalam memperjuangkan Institut Islam wal Muslimin kebangkitannya dari timur. Amin, Allahumma amin. Saya teringat guru saya, guru kami, guru para masyayikh ulama yang juga murid-muridnya tersebar di Indonesia, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau di rumahnya memajang pedang. Ada seorang santri bertanya, apa alasan Anda meletakkan pedang? Apa jawab beliau? Saya punya niat, ketika saya dipanjangkan usia dan nututi zaman Imam Mahdi, saya akan bergabung dalam perjuangan Imam Mahdi. Maka sepanjang niat itu terus dilakukan, sepanjang pedang itu terus diletakkan dengan niat ingin berazam ikut berjuang, pahala terus mengalir. Subhanallah. Kemudian konflik diagonal ini apakah muncul memang dari internal? Tidak. Internal iya, tapi eksternal juga berpeluang. Ada pembiaran, ada pembakaran potensi-potensi konflik itu. Lihat bagaimana sekarang carut marutnya kondisi ini. Yang ini dibutuhkan itu. Kemudian ketika simbol-simbol Islam sedang dihancurkan, ada tokoh-tokoh yang memang dimunculkan. Seorang guru yang tidak pantas disandangkan nama guru kepadanya, ya, lebih pantas merek roti disampaikan kepada dia, kan gitu. Bung-bung dan esena. Nah, ini kemudian menjadi populer, dipertontonkan di media sosial oleh netizen yang basic keagamanya juga tidak kuat. Apa yang terjadi? Kehilangan arah. Tokoh-tokoh yang kontroversial dimunculkan, oknum-oknum dimunculkan. Saya sepakat dengan ungkapan seorang pemikir Islam, al-Islam mahjubun bil muslimin. Hari ini Islam sedang terhijab, tertutup oleh oknum kaum muslimin sendiri. Akhlak kita, moralitas kita, dekadensi moral kita, inilah yang kemudian seolah meruntuhkan kemuliaan Islam. Islam tidak pernah runtuh nilainya, tapi umat Islam yang kemudian mencoreng wajah Islam itu sendiri. Maka demikian simbol-simbol Islam, ormas Islam tidak pernah kehilangan kemuliaannya, tetapi oknum yang kemudian mencoreng kemuliaan Islam itu. Saya yakin niat tulus Kiai Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mulia tidak pernah tercoreng, tetapi di antara kita ada yang tidak seutuhnya mengikuti ajaran beliau, membuat coreng wajah beliau. Nah, ini yang menjadi problem. Konflik diagonal itu semakin hari semakin terpuruk. Maka tetaplah kita optimis, tetaplah kita berdoa. Bagaimana kemudian sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah pertaukanlah di antara hati-hati kami. Wa aslih dzata bainina, ya Allah damaikanlah, suluh, damaikanlah di antara orang yang berperkara di antara kami. Ini doa yang perlu diulang di zaman fitnah seperti sekarang. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jannibna, ya Allah hindarkanlah kami dari perbuatan keji yang tampak dan yang tidak tampak. Inilah yang meruntuhkan moralitas, inilah yang meruntuhkan tokoh-tokoh simbol agama, simbol keulamaan. Bukan sepantasnya kata ulama disandangkan. Label kiai dulu sangat sulit orang mendapatkan gelar kiai, ibadahnya, akhlaknya luar biasa, baru disandangkan kata kiai. Tapi hari ini siapapun bisa menggelar namanya sebagai kiai. Tidak ada yang mengakui di masyarakat, tiba-tiba pasang papan nama kiai. Ya.
Nah, ini meruntuhkan nilai itu sendiri. Karena ketika teori ekonomi dilakukan, semakin banyak barang, maka harga semakin murah, kan begitu. Kata ustadz itu mahal. Ustadz, alim, guru yang santun, pemimpin. Tapi hari ini siapa? Semua bisa mengklaim dirinya ustadz. Kata guru, Masya Allah, pasti berbudi luhur. Sekarang anak yang tidak jelas, apakah ada masa lalu yang kelam, disinyalir keturunan PKI misalkan, tiba-tiba mau menyatakan dirinya sebagai guru. Waliyadzubillah, mudah-mudahan umat ini disadarkan, terutama masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama ini bisa mencerna, melihat, oh ini ya, ada kekeliruan selama ini, narasi-narasi yang diujarkan penuh kebencian. Ada proses konflik diagonal untuk meruntuhkan target besarnya. Apa? Islam. Dari mana? Dari simbol Islam sendiri. Maka marilah kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Nah, kemudian tawarannya bagaimana? Ketika kita melihat fenomena bahwa di dalam tubuh umat masih berkecamuk ujian di antara fitnah akhir zaman itu, ada dua tawaran. Yang pertama, menghindari segala penyakit yang akan merobohkan sendi-sendi persaudaraan. Saya ulangi, menghindari segala penyakit yang akan merobohkan sendi-sendi persaudaraan. Ada sekian penyakit yang bisa merobohkan sendi-sendi persaudaraan. Di antaranya ialah as-sukhriyah, mengolok-olok. Lihat media sosial kita hari ini. Sesama saudara seiman, seislam, sama-sama tongkel guru, sama-sama murid dari Ki Ahmad Dahlan dengan Ki Hasyim Asy'ari. Lihat apa yang terjadi saat saudaranya sedang dibully, sedang dinarasikan kebencian. Ada yang kemudian menari-nari di atas penderitaan orang lain. Apakah ini pantas untuk membangun persaudaraan? Mudah-mudahan siapapun pelakunya, siapapun yang punya kepentingan untuk membenturkan benturan seperti ini, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita sudah masuk pada konflik asimetris. Ada perang besar. Ini nanti saya jelaskan. Nah, penyakit yang kedua apa? At-ta'nu bin nas, menghujat. Subhanallah. Ikarocek ya istilahnya. Jadi sudah biasa itu. Biasa. Isinya kebun binatang itu sudah keluar dari mulutnya semua itu. Ya. Bukan hanya itu. Perok tetet keluarga ini. Organ-organ yang paling rahasia dikeluarkan. Sejak kapan bangsa ini kemudian menjadi tren? Dikit-dikit repot nih nyontoh ini di masjid kita ini. Ya, insya Allah Bapak semua sudah. Dan itu dicontohkan oleh tokoh publik, sengaja dipopulerkan. Tidak melihat apakah itu berpakaian Islami atau tidak. Kadang-kadang, mohon maaf, ya kerudungan. Tapi ketika dia menjadi konten kreator, keluar kata-kata kotor itu. At-ta'nu bin nas, menghujat. Al-alqab al-makruhah, menjuluki yang tidak disukai, gelar-gelar yang tidak disukai. Ad-dhanus su', prasangka yang jelek. Tajassus, meneliti kesalahan orang lain. Dan ghibah, menggunjing. Allahumma musta'an. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mahfadna jami'an, semoga kita dijaga oleh Allah semuanya. Yang kedua, mengungkapkan nasihat. Ungkapkan nasihat, tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Informasi dan dialog dengan bahasa yang baik. Bukan bahasa yang tidak baik. Narasi kebencian luar biasa didesain. Hendaknya dalam mengungkap pendapat, nasihat, informasi dan dialog dihindari bahasa emosi, sentimen pribadi dan kebencian dalam ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan."
Kita kehilangan ini sekarang. Kita kehilangan ayat ini dalam praktek nyata. Dan katakan pada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ketika ada dua pilihan, kita ini lebih cenderung memilih yang tidak baik daripada yang lebih baik. Andai pun sama-sama baik, kadang kita lebih memilih yang rendah daripada yang lebih baik. Nah, konflik ini, fitnah ini bersambut gayung dengan kepentingan geopolitik internasional yang disebut dengan proxy war, perang proksi. Apa perang proksi itu? Ada dua kekuatan besar, Amerika dengan negara-negara barat, walaupun sekarang tidak lagi solid. Kemudian negara-negara di timur, ada Rusia, ada Tiongkok, Cina, dan kemudian tiba-tiba Indonesia dimasukkan pada barisan itu. Alhasil, kemudian kekuatan ini memainkan peranan penting, tidak secara berhadap-hadapan, tapi ada pihak ketiga yang dijadikan medan pertempuran. Apa yang kita dengar hari ini di Sudan? Siapa di balik konflik Sudan? Yang jadi korban adalah rakyat Sudan. Mereka sebenarnya bersaudara, tapi pemasok senjata, vendor kepentingan itu siapa? Nah, ini problem kita hari ini. Konflik yang ada di sekitar kita juga, itu ada pemesannya. Ada pemesannya. Setiap 5 tahun pada musim kampanye selalu ada vendor-vendor pengusaha yang itu terhubung dengan oligarki. Ini sebarkan di sini, sebarkan sini. Dan pemainnya justru di dalam tubuh kita sendiri. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka kunci dari semua fitnah kerusakan itu ternyata adalah hubbud dunia, cinta dunia. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang paling nyata adalah sabda Nabi, badiru bil a'malis salihati fasatakunu fitanun kaqita'in lailil mudlim. Bersegeralah melakukan amal-amal kebajikan, sebab akan ada fitnah-fitnah datang seperti bagian-bagian malam yang gelap gulita. Kalau kemudian malam itu durasinya dapat kita gambarkan dari petang. Artinya fitnah itu munculnya tidak langsung besar, tapi ada permulaannya. Dari petang semakin malam, merah mendung sudah, mega sudah hilang. Muncullah kemudian berganti situasi pekat, malam yang pekat, sampai kemudian larut malam, dini hari. Semakin menjelang dini hari semakin pekat, semakin fitnah itu semakin besar. Tapi tetaplah optimis. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau di kalangan santri ada qasidah yang populer, munfarijah, ishtaddi azmatu tanfariji qad adhana lailuki bil balaji. Wahai fitnah, wahai polemik, wahai masa-masa sulit, ayo segeralah. Malah ditantang sekalian. Kenapa? Ketika semakin puncak malam, tanda fajar menyingsing. Insya Allah setelah ini akan selesai. Kita sedang menunggu fajar kejayaan umat Islam. Maka semoga sebagaimana 100 tahun yang lalu ketika negara ini dilahirkan, ada proses awalnya. Kita song-song Indonesia emas. Lahirlah kemudian syarikat Islam, lahirlah kemudian Budi Utomo, lahirlah kemudian Muhammadiyah, baru kemudian adiknya menyusul Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang kemudian membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala dinamikanya. Mulailah kita siapkan generasi emas ini. Kita pupuk kader-kader terbaik kita. 2045 di Barat sekarang sudah digaungkan. 2030 mereka mencanangkan Renaissance, kebangkitan. Sebagaimana mereka pernah belajar Islam dari Andalusia, mereka ingin bangkit kembali.
maka kita harus mempersiapkan lebih awal. Sudah saatnya. Hari-hari ini, tahun-tahun ini, mari kita bahu-membahu bersinergi untuk melahirkan generasi yang terbaik di Indonesia emas, Islam bangkit dari timur insyaallah biidznillah. Ketika ada isyarah bahwa 4 titik rukun Ka'bah Baitullah itu, semua yang 3 sudah mengalami ujian dan fitnahnya, tinggal 1 rukun yang diharapkan menjadi penyelamat akhir zaman. Rukun Iraki, Irak sudah pernah di bumi hanguskan atas nama kejahatan kemanusiaan. Tiba-tiba Amerika invasi dan melakukan penjajahan yang legal oleh PBB. La haula wala quwwata illa billah. Rukun Syam hari ini masih baru bangkit, Syria baru bangkit kembali, Palestina mudah-mudahan segera diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian puluh tahun lamanya konflik itu berkecamuk. Rukun Yamani masih dalam suasana konflik, perang saudara masih terus berkelanjutan dan sekarang sedang bangkit kembali. Tinggal 1 yang belum ada, rukun Hajar Aswad, yang arah garis lurusnya kalau diambil ini lurus dengan Asia Tenggara, dengan wilayah Indonesia. Apakah ini petanda bahwa Islam di akhir zaman adalah bagian dari peran Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Umat Islam Indonesia harus bersiap-siap. Islam pasti jaya, Islam pasti kemudian kembali. Tapi apakah kita ikut andil dalam memperjuangkan Islam itu? Belum tentu. Na'udzubillah kalau kemudian ternyata bukan yang ikut membesarkan Islam, tapi malah yang menghancurkan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di zaman Nizamul Muluk Hasan bin Ali At-Tusi, ini pernah ada satu kejadian. Ketika itu mereka menghadapi musuh yang luar biasa. Maka kebijakan Nizamul Muluk menyiapkan anggaran 600.000 dinar. Ini berapa triliun ini? 1 dinarnya saja sudah berapa? Setiap tahun 600.000 dinar setiap tahun, jor-joran. Anggaran ini untuk apa? Untuk memberikan bisyarah kepada para ulama, zahid serta muta'abbid mulai dari Syria, Kufah, Basrah, Samarkand. Karena dulu teritorial Islam itu adalah wilayah-wilayah di mana umat Islam berada di sana. Kita mewarisi teritorinya penjajah. Hari ini kita masih dalam kotak-kotak warisan dari kolonial penjajah. Tetapi yang ada ini dirawat. Daripada kemudian belum pasti menuju kebangkitan umat Islam sedunia, maka yang ada dirawat, yang ada dijadikan lahan untuk sajadah ibadah kita, tempat hidup dan mati kita. Rawatlah Indonesia sebagaimana